Halo saudara-saudara, jumpa lagi di Bahas Majalah Lawas episode keempat kayaknya. Masih di MTV Tracks karena ini saya masih kerja di sana. Dan sekali lagi buat yang minta-minta request bahas majalah ini dong, bahas majalah itu dong, saya hanya bahas majalah yang tempat saya kerja dulu ya. Majalah MTV Tracks pun di era saya bekerja saja. Oke, yang berikutnya yang bakal dibahas kali ini adalah edisi Februari 2005 dengan tema Sex Behind the Stage. Covernya ada Luna Maya, Endita, dan Lia Chandra. Mereka ini pemeran film Bangsal 13 ya. Itu sebuah film horor. Luna Maya masih berkibar, Endita pernah lihat sekali-sekali. Nah, Lia Chandra ini saya yang bingung kemana sekarang ya. Ada, aduh ini majalahnya udah gini. Ada Dea Ananda tuh. Nih saya mau bacain sekali-kali saya bacain rubrik Gitar Cintanya Asuhan Om Leo ya. Yang kali ini kasih judul Aku Mencium di Kau Menolak. Ada Om Leo bertips taktik mencium pacar yang tidak mau dicium. 1. Ciumlah orang lain yang bukan pacar kita. Anggap saja bahwa orang lain tersebut adalah pacar kita, sehingga seolah-olah kita sedang mencium pacar kita. 2. Gunakanlah sebuah kawat gigi yang berukuran sebesar rantai kapal laut. Dengan demikian, pacarmu memiliki alasan yang tepat mengapa ia tidak mau dicium. 3. Pukul pacarmu hingga pingsan. Ketika ia pingsan, berpura-puralah untuk memberikan nafas buatan, sehingga kamu mempunyai alasan yang tepat untuk mencium dia. 4. Perbanyak makan duren ketika hendak berpacaran. Setidaknya, walaupun tidak berciuman secara langsung, aroma bau duren dari mulut kamu dapat dicium pacarmu. Dalam kurung teknik berciuman aroma duren. 5. Perbanyak masuk angin ketika hendak berpacaran. Setidaknya walaupun tidak berciuman secara langsung, aroma kentut dari tubuh kamu dapat dicium pacarmu. Teknik berciuman aroma kentut. 6. Sihir dan ubah pacarmu jadi kodok. Konon untuk dapat mengembalikan pacarmu ke bentuk semula, mau tidak mau ia harus dicium agar kutukan kodok hilang. Sihir dan ubah bibirmu jadi telapak tangan orang tua pacarmu. Biasanya ketika pulang dari sekolah, seseorang selalu mencium tangan kedua orang tuanya. Nah, ini di edisi kali ini ada profil Goodnight Electric. Goodnight Electric baru rilis album Love and Turbo Action. Waktu itu formasinya masih berdua, Henry Foundation alias Batman dan Rebecca Theodora yang sekarang menjadi vokalis Bite ya. Ya, saya tidak usah bahas kenapa mereka dari berdua tiba-tiba jadi bertiga ya. Ada juga band Minoru, entah kemana mereka. Ada My Melian, Kaim Sasikun yang dulu nama bandnya katanya Jimmy Rubberneck and his Car Battery Band. Tidak usah bahas yang luar ya. Dea Ananda, saya yang wawancara waktu itu lagi liputan Soundrenalin kalau nggak salah. Saja Makat, ada SID ya, kesayangan kita semua Jering, ada Bobby dan Eka. Ini mereka baru rilis album The Hangover Decade. Di rubrik ini di tulisan ini mereka bilang pengen nurunin image glam rock yang terlanjur melekat. Jadi kalau di tulisannya waktu Yulia yang wawancara, waktu mereka mau pemotretan katanya enggak usah ganti baju gini aja katanya. Karena sebelumnya kan mereka glam rock banget karena manajer mereka Rudolf Leto punya usaha clothing namanya Suicide Glam. Jadi mereka dandanannya seperti itulah, dari baju-baju Suicide Glam. Ada Pas Band, terus Wong Pitu, kemana nih Wong Pitu ya? Speaker First, waktu album pertama dirilis sama Sony Music, vokalisnya masih Reda yang belakangan berhijrah. Yang tersisa sekarang tinggal si kembar Bonnie Benny dan vokalis barunya Atir. Formasi yang terakhir ini formasi paling bagus Speaker First. Ini kan saya tadi bilang si Reda itu hijrah. Ternyata waktu saya wawancara ada kalimat seperti ini, dia bilang ada 5 hal yang sebetulnya jadi motivasi mereka memainkan rock and roll: ekspresi, uang, wanita, kaya. Terus kata Reda, yang terakhir hatam Al-Quran. Waktu itu dia bercanda, tapi belakangan mungkin dia menemukan hidayahnya dan beneran ternyata memang jiwanya seperti itu ya. Siapa lagi nih? On Stage
Tidak tahu. Sekarang tidak ada. Ada Interpol yang nulis Adit Hidayat. Di ini ada Jeruji, ini juga vokalisnya Dempak alias Aldoni, sekarang sudah hijrah. Ada Dasnal. Ada siapa ini? Ini Dream Band. Wah, ada Sela, masih ada Sela tuh di sini tuh. Sela masih belum Sela seperti sekarang ya. Terus kita lihat, ini Crazy Sexy Cool. Ini biasalah trivia soal apa itu seksi. Ini The Three Kinky Nurses fotonya. Nah tuh. Tapi foto Endita itu kalau mau lihat salah satu foto terbaik FHM itu edisi Endita. Silakan cari saja googling Endita FHM. Seksi sekali. Sebentar, kok mati lampunya. Ada Moka diwawancarai sama Aryan. Ini kita lihat Riko masih berantakan, rambutnya masih awut-awutan, masih gondrong-gondrong. Sekarang kan udah rapi. Ada Netral baru rilis album Hitam dan Putih. Terus ini ada apa sih, Kevin Horan, keyboardisnya The Thrills. Ini ada live hot interview sama Chad Gracie, drummernya live. Terus konser Josh Groban, Zouk Out. Nah ini ada Soundrenaline 2004. Ini lagi-lagi saya nulis ke bagian liputan, terus harus nulis berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 halaman. Terus ini waktu itu saya kasih judul A Weekend Too Sweet to Forget karena ada slang kan, terlalu manis. Dia bawain lagu terlalu manis. Saya tidak mengira ternyata Too Sweet to Forget beberapa tahun kemudian bakal dijadikan judul lagu ketika slang menyanyikan merekam ulang Terlalu Manis di Amerika. Ini kita lihat lagi ada apa lagi ya, biasa Party at the Park nih. Dulu Trax ini sering banget meliput acara-acara di Park itu sebuah kafe yang salah satu kafe legendaris ya selain Bibis yang membesarkan band-band indie Jakarta era 2000-an. Sering banget kami bolak-balik ke Park. Meliput konser atau meliput event atau antara per-DJ-an atau manggung ya, event-event manggung band seperti itulah. Sampai ya kami seringnya gratisan, mungkin itu sebabnya terlalu banyak guest list di Park, akhirnya bubar Parknya, yang datang tidak beli minuman di sana. Terus ada apa lagi ini, liputan syutingnya Utopia. Ini ada liputan konser press con-nya album baru Slang yang Plur. Siapa lagi nih? Iya, ini launchingnya Superman is Dead yang Hangover Decade sama launching albumnya Speaker First karena mereka sama-sama Sony Music ya. Nah ini kami bikin feature soal groupies ya, sex behind the stage. Saya wawancara beberapa orang yang mengaku memang ya mereka meniduri para musisi dan ya membahas seperti itulah. Ini sebetulnya rubrik-rubrik ringan seperti 14 tricks to be a cool groupie. Gimana caranya kalau menjadi groupie yang keren? Karena wajahnya waktu masih muda sekali dia. Saya zaman dulu tuh. Beberapa tahun kemudian kami bertemu di film Cinta Brontosaurus. Jadi suami istri. Nah ini feature-nya soal groupie. Ya ada yang bilang alasan mereka meniduri musisi karena keren, ya punya daya tarik, tapi ya fenomenanya ada.
Cuma nggak tahu kalau sekarang ya grupi-grupi. Tapi tidak seliar yang dibayangkan sih tulisan soal grupinya, karena kami tidak sedetil itu juga. Maksudnya ngapain aja mereka. Nah ini ada kutipan dari vokalis Shaggy Dog katanya. Biasanya abis manggung anak-anak ngumpul, ada teman-teman, ada cewek-cewek juga, pada minum-minum. Bisa sampai pagi, pas bangun bingung loh, kok ada si ini. Kalau kata Jering, they don't give a shit about our band and the music. Mereka cuma lihat kami as a dick, sedih aja rasanya. Ini saya yang wawancara ada I'm a natural born groupie katanya. Jadi ini saya wawancara di park, tapi mereka mengaku namanya Lina dan Eva. Ya tidak usah sebutkan sekarang, masih ini pokoknya intinya kisah Lina dimulai dengan Coil. Pokoknya mereka ini grupinya Coil ya. Terus kalau Eva itu apa? Kalau kata Eva, groupies itu beda sama fan biasa. Kami lebih tahu soal band dan keinginan buat kenal band itu lebih gede dari fans lain. Tuh, kalau kata Eva, dengan jadi groupie, Eva merasa status sosial di depan teman-temannya naik. Pernah waktu Coil manggung di Jakarta, Otong nyapa dan senyum ke gue di depan teman-teman gue. Ya jelas gue aja ngerasa lebih gimana gitu. Gila loh, kelihatannya kan asik bisa kenal sama Otong. Lina dan Eva. Terus kalau kata ini ada lagi Sarah, bukan nama asli. Dia bilang groupie Club 80s sejak mereka muncul. Lita mulai jadi groupie tahun 99. Pernah mengikuti semua show Sheila on Seven. Ya ada lah, sampai sekarang masih ada tuh orang-orang yang waktu itu saya wawancara di park dalam hingar-bingar acara band-bandan apalah. Ada artikel dari almarhum Denny Sakri, Gadis Dalam Rock, I'm with the band. Ini cerita soal cewek-cewek yang apa, lagu-lagu yang menggambarkan soal groupie. Ada Andi Rif, semua panggung saya bikin seksi, kata Andi. Ini majalahnya udah pecah-pecah, udah lepas-lepas gini lagi ya, padahal tidak kuat. Nah ini ada MTV Jail, waktu itu masih ada sisa-sisa MTV Jail. Kami bikin prank lewat telepon. MTV Jail prank phone calls. Ini yang ngerjain tuh saya dan Aryan. Intinya kami nelpon kayak kantor pos, UPS, Tiki, DHL, dan nanya soal pengiriman barang-barang aneh gitu. Seperti saya mau ngirim kepala kuda dengan alasan, ya Bapak pernah nonton film Godfather nggak? Saya mau ngirim pesan kepada ini, saya mau ngirim potongan kepala kuda. Terus ini Aryan ada bilang, boleh tapi nggak diperiksa kan, jadi saya mau kirim barang yang mungkin sebenarnya ilegal. Barang apa ya Pak? Ya biasalah, sejenis dedaunan kering begitu. Maklum lah, bisnis saya seperti itu, soalnya lumayan laku dan ini ada pembeli dari Bali. Aryan yang ngerjain itu. Tidak bisa Pak, kalau barang yang mencurigakan biasanya kami periksa di depan si pengirim, kami bongkar, kami periksa. Bisa deh Pak, kalau saya nggak mengaku di surat pengakuan bisa kan? Bapak tidak bisa Pak. Aduh tolong deh Pak, soalnya ini bisnis besar, nanti bagaimana anak-anak dan istri kedua saya harus makan. Maaf kami tidak bisa ikutan Pak. Kalau lewat jalan belakang, telepon ditutup. Ini Aryan nih, saya inget nih yang ngaku-ngaku mau ngirim itu. Ya seru lah zaman itulah. Tapi melelahkan sih bikin prank call, prank gitu, meskipun lewat telepon. Review, ada review album baru siapa nih? Ian, Speaker First, Delon, ada band Joeston. Nah ini zaman dulu masih ada indie review. Ini ada Komunal album pertama, ada Good Night Electric sama Anthems of Tomorrow. Aryan semua yang review. Ini waktu itu masih dipisahkan ya antara indie dan major. Kirimkan rilisan kalian ke MTV Tracks. Pada akhirnya di tahun ini band-band ini bakal menjadi besar ya. Di Upstairs, Good Night Electric, dan lain-lain menjadi raja pensi. Ya seperti itulah edisi kali ini. Sudah mau 15 menit. Terima kasih sudah menyimak Bahas Majalah Lawas. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Dadah.